Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Frater, mengapa seorang pastor tidak bisa menikah? Mengapa juga seorang perempuan tidak bisa menjadi pastor? Padahal dalam kitab suci tidak pernah dinyatakan demikian." Jika pertanyaan ini dilontarkan kepada kamu, apa yang ingin kamu jawab? Saya akan menjawabnya. Iman Kristiani tidak hanya diperoleh atau digali dari kitab suci. Sumber iman Katolik tidak hanya berasal dari kitab suci. Artinya, ajaran-ajaran yang ada dalam gereja Katolik saat ini tidak hanya berasal dari kitab suci. Maka kendati pun tadi di kitab suci tidak ada dinyatakan tentang selibat, tentang imam, tentang larangan perempuan menjadi seorang imam, tetapi gereja mengajarkannya. Saya akan menjelaskan kepada kamu semua. Gereja Katolik memiliki 3 sumber iman. Artinya, ada 3 sumber yang menjadi dasar gereja Katolik mengajarkan dan memperoleh ajaran imannya. Yang pertama adalah kitab suci. Ini merupakan sumber iman yang pertama. Segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja harus memiliki dasar dari kitab suci. Harus memiliki dasar dari kitab suci, karena kitab suci merupakan dasar yang utama dari ajaran iman. Namun, kendati pun ia merupakan sumber yang pertama dan utama, tetapi kitab suci bukanlah satu-satunya. Nah, masih ada yang kedua, yakni tradisi. Nah, tradisi dapat kita mengerti sebagai suatu kebiasaan yang senantiasa diteruskan dan dilanjutkan hingga pada saat ini. Kita meyakini suatu kebenaran juga diuji dalam waktu. Sesuatu kebenaran itu dapat kita nyatakan kebenaran jika ia bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, seseorang bisa kamu lihat setiap hari. Seseorang bisa dinyatakan seorang yang baik jika dalam sepanjang hidupnya ia adalah berbuat baik, seorang yang baik. Tetapi seseorang yang melakukan sekali, 2 kali perbuatan baik tidak pernah kita katakan sebagai orang yang baik. Tetapi orang yang baik adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan dalam sepanjang hidupnya. Nah, begitu juga tradisi. Jadi, tradisi itu diukur oleh waktu. Salah satu contoh tradisi adalah penggunaan lonceng dalam perayaan Ekaristi. Penggunaan lonceng dalam perayaan Ekaristi tentu saja tidak ada di dalam kitab suci. Namun, kebiasaan ini sudah lama hidup di dalam gereja karena dirasa bahwa lonceng ini, penggunaan lonceng ini sejalan atau mendukung penghayatan iman kita, maka penggunaan lonceng tetap dipakai. Namun, jika suatu saat penggunaan lonceng ini dirasa tidak pas lagi, tidak cocok lagi, hal ini bisa ditinggalkan. Itulah tradisi. Yang ketiga adalah magisterium. Magisterium itu dapat kita mengerti sebagai pengajaran-pengajaran. Nah, jika Paus mengajarkan sesuatu, memberikan suatu ajaran kepada kita, orang Katolik wajib menaatinya dan merupakan suatu ajaran iman yang universal. Artinya, pengajaran iman atau iman kita saat ini, ajaran iman Katolik saat ini juga diperoleh dari pengajaran-pengajaran oleh gereja, ahli gereja.
Paus jika mengeluarkan suatu dokumen ensiklik, maka kita wajib menaatinya. Itulah magisterium. Magisterium kita juga dapat mengerti sebagai kuasa mengajar gereja. Nah, apa contohnya? Misalnya adalah dogma tentang Maria adalah perawat, atau Maria adalah Bunda Allah, atau Maria dimahkotai di surga. Nah, ini merupakan suatu dogma atau ajaran iman yang tidak terdapat secara eksplisit di dalam kitab suci. Artinya tidak secara jelas, secara nyata dituliskan dalam kitab suci bahwa Maria diangkat ke surga, Maria dimahkotai di surga. Tetapi gereja mengajarkannya dan membuatnya sebagai suatu ajaran iman yang harus diterima. Nah, dari penjelasan saya ini saya harap dapat mengerti bahwa ajaran iman kita Katolik tidak hanya berasal dari kitab suci. Maka dalam kehidupan sehari-hari kamu akan menemukan banyak hal yang sebenarnya tidak secara nyata dituliskan di dalam kitab suci. Maka jika ada seseorang bertanya kepadamu hal yang demikian atau hal yang serupa atau sama, kamu mungkin dapat menjawabnya bahwa kendati pun tidak tertulis secara langsung dalam kitab suci, tetapi ajaran iman kita, sumber ajaran iman kita terdiri dari 3. Kemungkinan jika tidak tertulis secara definitif di dalam kitab suci, kamu bisa mengatakan mungkin dalam tradisi gereja ada dinyatakan demikian, atau mungkin dalam magisterium gereja ada dinyatakan demikian. Nah, semoga katekese ini berguna untuk kita semua. Pace, Eben.